Selamat siang, Bu. Baik, saya izin buka masker dulu ya. Boleh buka maskernya tapi jangan kita keluar ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Mudah-mudahan sehat ya. Ada rumah sudah makan? Baik. Kita patut bersyukur karena sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan yang baik oleh Tuhan di masa pandemi COVID-19 yang kian hari semakin banyak yang terkena atau terdampak dari virus corona. Tetapi kita di sini masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan patut kita syukuri itu. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri. Baik, izinkanlah saya memimpin doa ini dan izinkanlah saya memimpinnya secara Katolik. Dalam nama Bapa. Lanjutkan ke materi, saya ini atau ibu ingin mengecek dulu kehadiran anak-anak di kelas ya. Baik, akan absen Agnes Oni, Alvina Daniati, Donatus Jandi, yang terakhir ya, Yohanes Kontong, Yohanes Kristoimor. Tidak hadir. Alasannya kita ke materi yang hari ini. Ibu ingin tanya-tanya dulu tentang materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita belajar tentang globalisasi. Siapa yang masih ingat apa itu globalisasi? Coba, ada yang masih ingat? Apa itu globalisasi? Agnes Oni? Halo? Ada yang masih ingat apa itu globalisasi? Pernah dengar tentang globalisasi tidak? Benar, apa artinya? Materi sebelumnya loh. Silakan. Perubahan secara mendunia. Perubahan secara mendunia. Baik, terima kasih anakku. Baik, itu berarti sebagian besar dari kalian yang hadir di sini tadi malam tidak belajar. Buktinya satu orang saja yang bisa menjawab. Globalisasi itu adalah keadaan di mana terjadi perubahan secara mendunia lewat proses sosialisasi. Dan negara kita mengalami itu, dan itu terjadi dalam proses interaksi dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat dari hari ke hari menyebabkan kemajuan itu sangat cepat untuk masuk di setiap negara. Nah, yang masuk dari luar ke kita itu adalah hal yang positif dan negatif. Bagaimana cara kita untuk bertahan atau membentengi diri? Yaitu tetap dengan meyakinkan diri kita akan Pancasila dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kunci untuk kita menghadapi globalisasi. Baik, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang perdagangan internasional. Kamu bisa lihat di layar yang sudah saya tampilkan. Di situ judul babnya adalah ketergantungan antara ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana hubungan ketergantungan antara ruang yang satu dan ruang yang lain memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan sub pertama yang akan kita bahas adalah perdagangan internasional. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Atau kompetensi apa yang harus kalian peroleh setelah mempelajari materi hari ini? Yang pertama sekali, kamu mampu menelaah apa itu perdagangan internasional. Kata menelaah berarti kamu mampu menguraikannya secara mendetail apa itu perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan dua kaitan antara kondisi iklim Indonesia dengan potensi sumber daya alam Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau kalian mampu setelah kegiatan pembelajaran sebentar, kalian mampu menguraikan analisis kaitan kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Jadi itu tujuan pembelajaran kita yang pertama untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilan, Anda mampu atau peserta didik mampu mempresentasikan
mempresentasikan hasil diskusi tentang materi yang akan kita kerja atau kita belajar bersama hari ini. Baik, itu tentang materi kita. Sekarang kita lanjut di materi tentang perdagangan internasional. Di anak-anak di meja anak-anak sudah saya bagikan bahan ajar atau modul yang berisi materi hari ini. Mudah-mudahan sudah bisa dipelajari. Baik, silakan sama-sama bersama saya kita saksikan ke layar. Fokus. Ya, dilempar saja langsung digambar, Pak. Ini tadi sudah. Lanjut. Iya. Baik. Materi kita hari ini tentang perdagangan internasional. Lalu dari materi ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kita sama-sama belajar tentang pengertian perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, kita sama-sama belajar faktor-faktor apa saja yang mendorong perdagangan internasional itu terjadi. Dilanjut, Pak. Ya, bisa diperbesar dulu. Baik, saya mendekat, saya dari sana jauh. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu ya. Baik, di layar kalian ini ada di, maaf ya, saya sudah dapat videonya. Maaf, saya salah. Oke, supaya memudahkan Anda memahami itu, ini sudah saya sajikan dalam grafis tentang perdagangan luar negeri Indonesia dari bulan Januari sampai dengan Mei 2020. Namun untuk angka bulan Mei ini masih angka sementara, sengaja dikasih tanda bintang. Itu artinya bahwa angka ini masih angka sementara. Nah, sekarang kita lihat seperti apa perdagangan luar negeri Indonesia di termin 1 tahun 2020. Kalau dibandingkan dengan termin yang atau periode yang sama di tahun 2019, maka perdagangan Indonesia di termin 1 tahun 2020 mengalami penurunan, baik dari sisi ekspor maupun dari sisi impor. Itu untuk secara keseluruhan kegiatan perdagangan kita. Nah, sekarang ke sini bisa dibikin terang, Pak? Oke, baik. Silakan lihat ke sini. Di bagian ini itu menunjukkan apa saja atau jenis barang apa saja yang kita perdagangkan ke luar negeri. Kalau dilihat secara mendetail bahwa perdagangan luar negeri kita itu berisi atau barang-barang yang diperdagangkan adalah hasil sumber daya alam. Sedangkan yang kita impor dari luar itu seperti peralatan dan mesin-mesin. Itu anak-anak bisa lihat di sini. Bisa juga lihat secara mendetail sebentar di LKPD yang saya bagikan. Lanjut gambar kedua, Pak. Gambar kedua hampir sama ya. Gambar pertama dan gambar kedua hampir sama, yaitu menampilkan perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia. Yang pertama tadi di periode Januari sampai Mei, ini periode April 2020. Bisa diperhatikan bulan April 2020 dengan bulan Maret 2020. Pada bulan Maret itu terjadi jumlah ekspornya sebesar 14,07, kemudian jumlah impornya 11,12 ya. Kurang terang ya, Pak. Kemudian kita bandingkan bulan Maret dan bulan April. Nah, di bulan April ini impornya lebih besar dari ekspornya. Anak-anak bisa lihat, sebandingkan ya. Di bulan April impornya lebih besar daripada ekspornya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kenapa terjadi penurunan kegiatan ekspor di bulan April? Coba kaitkan dengan kondisi Indonesia. Bulan April, bulan Januari sampai April 2020. Apa yang terjadi di negara kita? Atau situasi apa yang terjadi di negara kita bulan Januari sampai April 2020? Silakan. Pandemi COVID-19. Iya, ada atau terjadinya pandemi COVID-19. Lalu kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghentikan siklus penyebaran virus corona? Coba. Dengan lockdown. Iya, dengan kebijakan lockdown dan PSBB. Dampaknya aktivitas ekonomi kita ada yang tidak melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga ini dibuktikan dengan menurunnya kegiatan ekspor Indonesia ke luar negeri. Nah, baik, lanjut ke gambar yang ketiga, Pak. Baik, nah ini gambar ini akan menjadi materi diskusi untuk kelompok 1. Ini infografis tentang
perkembangan perekonomian di Indonesia, yang mana di judulnya itu Indonesia akan masuk resesi. Siapa yang tahu apa arti kata resesi? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Resesi itu adalah menurunnya kegiatan ekonomi. Kalau sampai stagnan atau stagnasi, itu berarti sama sekali tidak ada pendapatan dari segi kegiatan ekonomi, atau perekonomian mengalami kematian. Kalau ini belum, dia diambang, itu berarti kalau jurang, berarti dia sudah berdiri di pinggir jurang, ya sebentar lagi akan jatuh ke bawah. Tapi Indonesia belum jatuh kok. Jadi tidak usah cemas, kita masih baik-baik saja. Nah, sekarang lihat ke sini, tidak usah dilihat angka atasnya, kita langsung ke poin ini. Karena ini yang saya lingkari, yang sebentar akan dijadikan bahan diskusi untuk kelompok 1. Nah, lihat di sini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari bulan Januari sampai dengan awal Juli 2020 yaitu kebijakan lockdown. Lockdown artinya kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Bahkan kita di kelompok 2 dan kelompok 3, pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan hubungan dagang sementara dengan negara Tiongkok atau negara LRC. Lalu akibat kebijakan tersebut ada dampaknya. Lihat di sini, konsumsi rumah tangga untuk periode Januari sampai dengan April 2020 itu mengalami penurunan sebesar minus 5,5%. Mereka dalamkan 5,5% lebih. Jadi di sini minus 5,5% itu dari nilai miliaran rupiah, bahkan triliunan. Kenapa terjadi penurunan kegiatan konsumsi rumah tangga? Karena adanya lockdown. Masyarakat dilarang untuk keluar rumah untuk melakukan pembelanjaan. Nah, ketika konsumsi rumah tangga mengalami penurunan, maka secara keseluruhan akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Lalu apa usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi resesi? Itu tugas kalian untuk mencari tahu. Tadi sudah di awal saya sudah beritahu bahwa ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masa sulit di pandemi COVID-19. Salah satunya mungkin orang tua kalian di rumah menerimanya. Betul tak? Apa itu namanya? Nah, BLT COVID ya. Harus lengkap ya BLT COVID karena ada beberapa jenis BLT. Untuk materi kita hanya mengangkat BLT COVID. Itu masalah yang saya tampilkan yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, sebenarnya apa itu perdagangan internasional? Coba ada yang tahu? Siapa yang tahu apa itu perdagangan? Silakan. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Desi. Ya, terima kasih. Tepat sekali, Desi. Jadi perdagangan internasionalnya tadi saya tanya perdagangan ya. Perdagangan itu adalah kegiatan menjual dan membeli. Nah, kalau perdagangan internasional berarti kegiatan menjual dan membeli yang terjadi dalam proses ekspor dan impor antara dua negara atau lebih, atau antara penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jangan lupa kata kesepakatan bersama. Apa arti atau makna kata kesepakatan bersama di definisi perdagangan internasional? Itu berarti kerjasama antara kedua negara tersebut atau kedua orang tersebut akan memberikan dampak keuntungan bagi kedua negara. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Bisa dipahami? Sekarang yang berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mendorong perdagangan internasional? Baik, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perdagangan internasional itu terjadi? Yang pertama sekali adalah kondisi iklim di suatu negara. Jadi ada perbedaan kondisi iklim antara negara yang satu dengan negara yang lain. Adanya perbedaan kondisi iklim antara suatu negara dengan negara lain menyebabkan perbedaan sumber daya alam di tiap-tiap negara. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain potensi alamnya berbeda. Karena perbedaan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negaranya, maka pemerintah melakukan kegiatan perdagangan internasional. Lalu
Saya ambil contoh, negara Indonesia memiliki penghasilan ayam broiler atau ayam pedaging yang besar atau tinggi. Lalu negara Australia memiliki penghasilan daging sapi yang tinggi. Hanya masyarakatnya memiliki perbedaan secara konsumsi. Yang pertama, negara Indonesia atau penduduk negara Indonesia lebih menyukai konsumsi daging sapi. Sedangkan penduduk negara Australia lebih menyukai konsumsi daging ayam. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yaitu dengan cara berdagang atau melakukan perdagangan luar negeri antara negara Indonesia dengan negara Australia, sehingga bisa dipenuhi kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya perbedaan iklim sudah saya jelaskan. Yang keempat, perbedaan tingkat penguasaan teknologi. Teknologi yang dikuasai oleh masing-masing negara akan merujuk pada jenis barang yang dihasilkan. Semakin bagus teknologi dari teknologi produksi yang dikuasai oleh suatu negara, maka makin banyak barang yang diproduksi dan makin tinggi kualitas barang yang diproduksi. Dasar perbedaan teknologi juga ini menjadi faktor dilakukannya perdagangan internasional. Baik, materi yang saya perlu bahas cukup itu karena sebagian besarnya sudah saya jelaskan di LKPD. Sudah saya garis besar materi, bahkan masalah sudah saya tampilkan di PowerPoint tadi. Waktu berikutnya saya berikan ke kalian sebanyak 15 menit ya untuk menyelesaikan LKPD yang sudah saya bagikan. Lalu sebelum mengerjakan LKPD, saya ingin memberitahukan dulu kriteria penilaian diskusinya. Yang pertama, kemampuan berbahasa Indonesia. Kalau sangat mampu berarti 4, kemudian mampu 3, kurang mampu, cukup mampu 2, kemudian kurang mampu 1. Tapi saya yakin kalian semua bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mampu memaparkan hasil diskusi. Yang ketiga, kesesuaian konsep dengan masalah yang disajikan. Seperti saya bilang tadi, jangan lari keluar dari gambar grafis yang ditampilkan dalam LKPD. Kemudian yang terakhir, mampu menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Dari setelah diskusi kalian sendiri mampu dipaparkan, kalian juga sebentar harus mampu memberikan respon terhadap diskusi kelompok lain. Bisa dipahami ya? Baik, untuk kelompok yang tercepat menyelesaikan hasil diskusi, saya akan berikan hadiah kecil, hadiahnya rahasia. Jangan dilihat nilainya, jangan dilihat bungkusannya, tapi dilihat makna dari pemberian saya ke kalian. Di depannya sudah ditulis selamat, you are the number one. Berarti ini khusus diberikan kepada kelompok yang tercepat menyelesaikan diskusinya. Waktunya 15 menit. Baik, silakan dikerjakan. Biar lebih cepat itu bagusnya, misalnya kan ada 4 orang, nomor 1 dia kerjakan misalnya nomor 1 dikerjakan oleh ini, nomor 2 dikerjakan oleh ini, nomor 3 kamu 2 karena ada poin A dan B gitu. Tinggal bukakan pengertian perdagangan internasional tulis. Dan yang kedua, kaitkan kondisi iklim dengan potensi sumber daya alam. Ada penjelasannya di sana. Kelompok 3 juga sama, supaya waktu 5 menitnya tercapai. Caranya setiap nomor soal itu dibagi orang yang anggota kelompoknya. Bicara sendiri dari ini. Jangan berulang pulang ya saat kamu dilakukan. Jadi yang nomor 1 dibagi ke siapa, misalnya nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Harusnya mudah dikerjakan. Tetap
sambil menyelesaikan ya. Tenang untuk kalian tetap ada. Baik, untuk kelompok 1 karena direkam ya. Untuk kelompok 1 karena sudah menyelesaikan diskusinya dengan tepat sesuai janji saya, maka kalian dapatkan reward. Isinya sebentar baru dibuka ya. Dimakan bagus untuk kesehatan. Jadi sebentar baru dibuka. Selamat untuk kalian ya. Baik, karena kelompok 1 sudah, kelompok 2 lagi nomor 3, kemudian kelompok 3 juga lagi kelompok 3 lagi nomor 3, kelompok 2 lagi nomor 3 juga ya. Oh, sudah selesai semua. Baik, kita tepuk tangan untuk semua. Kalian minatnya luar biasa. Baik, kita waktu berikutnya kita mulai presentasi. Saya tidak akan menunjuk siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Baik, kelompok 1. Baik, waktu sekarang untuk kelompok 1 saya berikan ke kalian sebanyak 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong didengar untuk ditanggapi ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kemukakan pengertian perdagangan internasional. Jawab. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Nomor 2, uraikan dua analisis kaitan antara kondisi iklim Indonesia dengan potensi sumber daya alam. Jawab. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis yang memiliki ciri-ciri seperti curah hujan yang tinggi, udara yang lembab dan hangat, matahari yang bersinar setiap tahun, mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, mempunyai hutan yang luas dan berbagai macam-macam hewan yang banyak sehingga tumbuh-tumbuhan dapat hidup dengan baik. Nomor yang ketiga, dari gambar di atas, apa yang terjadi dengan tingkat konsumsi rumah tangga? Jawab, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar minus 5,57%. Yang kedua, apakah kaitan antara kebijakan pemberian BLT COVID-19 oleh negara terhadap kegiatan konsumsi rumah tangga? Jawab, untuk meningkatkan efektivitas daya beli. Itu saja. Terima kasih kelompok 1. Waktu berikutnya berkanya punya waktu 5 menit. Waktu berikutnya tersisa 3 menit untuk kelompok 2 dan 3 memberikan jawaban, memberikan tanggapan. Masing-masing kelompok diwakili oleh 1 orang. Berarti 2 orang penanya saja. Silakan kelompok 2. Ada tanggapan untuk diskusi kelompok 3 dan kelompok 1? Ada komentar, sudah tanggapan atau komentar? Atau ada yang mau ditanya, silakan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok berikutnya kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Boleh di depan, boleh dari situ. Tinggal pilih mau dari mana. Oke, silakan berdiri. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga dari kelompok 2 kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Kemukakan pengertian perdagangan internasional. Jawabannya, perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Nomor 2. Uraikan kaitan antara kondisi iklim Indonesia dengan potensi sumber daya alam. Jawabannya, Indonesia adalah iklim tropis memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di sini kami memilih musim hujan karena dengan hujan tanah menjadi subur dan tumbuhan yang beraneka ragam menjadi subur. Contohnya kopi, cengkeh, dan teh dan coklat. Nomor 3. Dari gambar di atas, apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia setelah
penghentian hubungan dengan dagang dengan Tiongkok? Jawabannya, dampak ekonomi Republik Indonesia. Ekonomi Indonesia turun 0,29%. Impor dari Cina di stop. Maskapai stop penerbangan keadaan dari Cina. Faktor pariwisata terpengaruh. Harga bahan pangan naik. Harga batubara naik. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia? Optimasi ekspor pertanian, pertambangan, perikanan, substitusi impor dari negara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Baik, waktu berikutnya sama berlakunya sebanyak 3 menit untuk kalian menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi, saya berikan waktu. Kelompok 3 silakan. Kalau mau bertanya berdiri ya. Kelompok 1 ada. Harus ditanggapi. Ini ada penilaian untuk kemampuan menanggapi loh. Ya, silakan. Kelompok 3. Jangan malu-malu ditanya saja. Sejak kapan ada orang yang dipukul karena bertanya atau dimarahi karena bertanya? Tidak ada toh? Iya, ditanya dong. Kalau belum ngerti ya belum ngerti. Kalau mengerti ya mengerti. Berikan tanggapannya ke temannya. Kelompok 1. Kelompok 1 bagus. Mereka sudah mulai menulis. Silakan kelompok 1. 2 menit lagi. Silakan kelompok 1. Kami ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa ekspor antara Cina dan Indonesia diperhentikan? Kami ingin mengetahui jawabannya. Kami ingin menjawabnya. Dengan kondisi dunia, kita mengalami pandemi COVID-19. Dengan itu, semua negara di-lockdown-kan. Itu saja, terima kasih. Karena adanya pandemi COVID-19, maka adanya penghentian hubungan kerjasama hubungan dagang dengan negara Cina atau RRC, karena sumber COVID itu dari sana ya. Iya, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Baik, saya pikir kelompok 3 saya anukan saja ya. Nanti kalau untuk siklus 2 kalian yang menampilkan, karena ini saya pakai sampai siklus 2. Nanti saya tambahkan Ina dengan beberapa teman dari kelompok untuk kelompok 2 yang masuk di kelas ini. Jadi saya butuh siswanya 18 dan masih kurang 3. Sehingga 3 orang dari kelompok 2 nanti saya pilih untuk gabung di kelas kalian. Baik, terima kasih anak-anak. Kita beri tepuk tangan dulu. Semangat. Kalian luar biasa, kalian mampu membaca gambar grafis. Itu sebenarnya gambar untuk pakar ekonomi loh. Gambar yang saya tampilkan itu. Tetapi kalian mudah membacanya, itu berarti kalian mampu menerima media pembelajaran saya hari ini. Baik, sekarang kita sama-sama mengevaluasi seperti apa alur kalian memecahkan masalahnya. Masalah pertama yang saya tampilkan adalah kondisi perekonomian Indonesia yang diambang resesi. Itu ditandai oleh dengan penurunan jenis-jenis pembelanjaan yang ada di elemen-elemen pembelanjaan ekonomi. Salah satunya yang jadikan poin penting untuk kalian adalah menurunnya belanja konsumsi rumah tangga sebesar minus 5,57%. Nah, itu dampak dari kebijakan lockdown yang dilakukan oleh negara dari bulan Maret akhir sampai dengan bulan Juli awal. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira atau kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi menurunnya belanja konsumsi rumah tangga? Yaitu dengan cara memberikan bantuan BLT COVID-19 kepada masyarakat yang kurang mampu. Bahkan sekarang kepada para pekerja yang memiliki kartu prakerja. Apa tujuannya pemberian uang tunai tersebut?
untuk meningkatkan efektivitas daya beli. Benar sekali jawaban dari kelompok 1 tadi. Untuk meningkatkan efektivitas daya beli. Ketika efektivitas daya beli mulai meningkat, maka akibat lanjutannya adalah terjadi peningkatan kembali pemasukan negara dari belanja konsumsi rumah tangga. Bisa dipahami itu? Sehingga Indonesia tidak terjadi resesi. Indonesia tidak terjadi resesi. Maka saya bilang tadi jangan cemas. Kemudian di kelompok 2 atau masalah yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah untuk mencegah semakin meningkatnya wabah COVID-19, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara hubungan dagang dengan negara Tiongkok. Nah, apa akibat dari kebijakan lockdown tersebut? Yang pertama adalah terjadi penurunan penerimaan dari sektor ekspor Indonesia. Kemudian terjadi penurunan dari sektor jasa, seperti tadi bilang maskapai penerbangan ya, maskapai penerbangan dari dan ke Cina dilarang masuk Indonesia, sehingga otomatis penerimaan dari maskapai penerbangan kita yang menuju ke Cina juga akan menurun. Lalu sektor jasa berikutnya adalah pariwisata. Dengan tutupnya kerjasama Indonesia dengan Cina, maka turis-turis dari Cina yang hendak berwisata ke Indonesia juga mengalami penurunan atau sama sekali tidak ada. Sehingga penerimaan negara dari sektor pariwisata juga berkurang. Perlu diingat anak-anak, wisatawan terbesar yang datang ke Indonesia itu berasal dari negara Cina. Ingat, akibat atau sangat berdampak kepada penerimaan negara kita ketika kita melakukan penghentian dagang dengan negara Cina. Lalu apa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah itu? Yang pertama tadi adalah mengoptimalisasi ekspor pertanian ya, perikanan dan kelautan. Kemudian kita mencari impor atau substitusi impor ke negara lain. Kita tidak hanya berhubungan dengan negara Cina, tetapi pemerintah sedang mencoba menggali untuk bisa mengimpor dari negara India atau negara-negara lainnya yang menjalin kerjasama dagang dengan negara Indonesia. Jadi kurang lebih itu masalahnya dan solusi yang disampaikan oleh pemerintah. Baik, itu materi kita hari ini dan kalian sudah mampu memecahkan masalahnya. Kita masuk di poin penutup. Saya minta 2 orang atau 3 orang mewakili kelompoknya untuk memberikan refleksi atau kesan seperti apa kalian menerima pelajaran saya, rasa senangnya atau tidak senangnya. Boleh ditulis di yang lain, yang tidak berdiri boleh menulis di kertas, ambil kertas kecil. Silakan diambil. Dipotong segi 4 saja, ditulis. Iya. Jangan terlalu lama, 10 ya, 10 menit. Untuk penutup 10 menit saja ya. Saya butuh waktu 1 menitnya untuk menuliskan kira-kira kalian menyukai pembelajaran hari ini atau tidak. Pokoknya kesan dan pesan kalian tentang pelajaran hari ini. Silakan. Ditulis saja. Ini trijung yang pesan-pesan kalian hari ini. Senang, tidak senang, suka, tidak suka. Pokoknya kalian evaluasi saya seperti apa saya. Refleksi ya. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang boleh saya tingkatkan dan apa yang tidak. Itu. Jangan panjang-panjang, dikumpulkan di depan ya. Sambil ini angket untuk kalian diisi jangan berbohong, isi jujur. Jawaban ini saya membutuhkan kejujuran, jadi diisi apa adanya. Kemudian jangan lupa ditulis nama di bagian bawah ya. Yang titik-titik di bawah itu tujuannya untuk mengisi nama kalian. Oke, kelompok kalian sudah saya jadikan populasi dan sampel. Oh ini ditulis di kertas kalian sudah jawabannya ya. Saya lupa menyediakan kertas tadi.
Tinggal yang 10 nomor itu diisi A, B, C, D. Tinggal pilihan kalian, kalau A ya A, B ya B. Kemudian yang uraiannya dijawab singkat saja sesuai paparan diskusi kelompok 1 tadi ya. Ini sudah ya? Oke, baik, terima kasih. Ini sangat berguna buat saya. Yang kelompok ini mana? Ini dari bawah. Ya. Jangan lupa menuliskan nama. Jangan, kalau misalnya gini kayak ibu kurang senyum, boleh ditulis seperti itu, tidak apa-apa. Jangan senyum. Kalian bilang ibu rambut harus lurus, tidak bisa. Buat yang bisa sudah. Kasih saran yang bisa, jangan yang tidak bisa. Angketnya jangan lupa diisi ya, itu juga penting. Terima kasih, kita sudah sampai di akhir waktu belajar kita hari ini. Pesan saya, jangan lupa menjaga kebersihan diri. Jangan dulu keluar rumah kalau tidak penting-penting amat, hanya boleh datang ke sekolah dan ke kios. Setelah pulang dari kios, wajib mencuci tangan. Ingat, virus itu kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa deteksi. Cara kita berlindung dari virus adalah dengan cara sesering mungkin mencuci tangan kita dengan sabun atau dengan air hangat kalau tidak punya sabun. Jadi rumah ya. Kemudian yang berikutnya, materi kita lanjutan dari materi ini. Untuk minggu depan kita lanjut dengan manfaat perdagangan internasional. Sama modelnya. Kalau kalian menerima model pembelajaran saya hari ini, minggu depan pun kita akan lanjutkan dengan model problem based learning. Problem based learning artinya saya menampilkan masalah untuk kita bahas bersama yang berkaitan dengan manfaat perdagangan internasional. Tinggal kalau di rumah punya HP Android atau orang tuanya punya HP Android, tinggal dicari di Google tentang manfaat-manfaat perdagangan internasional dan isu-isu perdagangan internasional Indonesia yang terbaru. Boleh cari di internet. Kemudian pesan saya yang terakhir, kita harus bisa mengkritisi kebijakan pemerintah. Terkadang masyarakat di luar sana begitu mendengar ada kebijakan ini, ada kebijakan itu, langsung menghakimi pemerintah, oh ini salah, oh itu salah. Kita harus bisa mengkritisi benar atau tidaknya pemberian kebijakan itu. Tadi kebijakan pemberian bantuan COVID itu tujuannya untuk meningkatkan efektivitas daya beli. Jadi jelas ada tujuannya. Kita intinya jangan menghakimi tanpa kita tahu apa alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Baik, kita sudah selesai, anak-anak yang masih sibuk. Jangan dikerjakan anak-anak, stop dulu ya kelompok 3. Saya beri penutupan tapi mereka itu karena sebagian itu. Oke. Kita sudah selesai, maka saya minta kalian berdiri, satu orang bawa kita dalam doa. Karena tadi saya yang akhiri harus dari kalian.